manusia yang terbaru dengan kesadaran murni, hikmat di dalam setiap sabdaku. Terjadilah kehendakmu, nyatalah kesurgaanmu. Tema kali ini, temanya ini tema orang kota ya. Tema yang sangat akrab dengan mereka yang mengikuti tren. Ya coba judulnya kan serem banget hari ini. Beyond AI. Melampaui artificial intelligence. Kemudian sambungannya adalah kita bisa punya kecerdasan yang tertinggi. Ini temanya berat loh ya. Siap-siap kopi. Baik, saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita bicara tentang sistem komputasi dan segala turunannya, sejauh yang bisa saya mengerti ya, semua itu memodel bagaimana cara kerja otak manusia. Jadi sebetulnya otak manusia itu kan perangkat kecerdasan yang luar biasa. Ini adalah sistem komputasi kosmik ya. Sistem komputasi yang bahasa religinya itu diciptakan oleh Tuhan, tidak diciptakan oleh manusia. Nah, manusia ketika mau membuat sistem yang dianggap bisa membantu karena dia cerdas, maka dia akan memodel bagaimana cara kerja dari otak kita. Ya. Nah, sebaliknya kalau kita memahami bagaimana cara otak bekerja, kita bisa melihat pada sistem komputasi karena tercerminkan di sana. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang sistem komputasi itu, kan pasti kita mengenal ada yang namanya random access memory, ya, RAM, random access memory, RAM. Ada yang misalnya kita sebut sebagai hard disk, ya, yang ini menentukan kapasitas penyimpanan data. Ada lagi yang kita sebut sebagai prosesor. Nah, komputer yang dianggap canggih, yang punya kinerja tinggi itu pasti yang RAM-nya tinggi, hard disk-nya besar, ya. Kemudian juga prosesornya itu punya kecepatan tinggi. Sebetulnya itu merujuk kepada ya bagaimana cara kerja otak kita, ya. Dan pasti seperti komputer gitu ya. Ada yang lemot, ada yang kerjanya cepat gitu ya. Ya begitulah otak manusia juga. Ya, makanya ada istilah IQ 78 gitu ya, ada IQ 135, 140 gitu ya. Itu kan mencerminkan memang kinerja otak yang berbeda-beda gitu ya. Nah, memang kita harus prihatin teman-teman, ya. Bahwa tidak semua orang itu terlahir dan kemudian bertumbuh dewasa dengan kecerdasan yang memadai. Ya. Sebagian orang terlahir, tumbuh dewasa, justru menjadi orang yang lemot, ya, kecerdasannya itu dianggap kurang, tidak sesuai dengan standar. Dan tentu ini banyak variabelnya, ya. Kalau pakai pendekatan saintifik yang standar, ya ada variabel-variabel tertentu yang bisa kita sepakati, ya. Kenapa orang itu ada yang pintar, ada yang enggak. Pertama, cara dia diasuh bagaimana, ya. Gizi, ya, itu bagaimana. Kebiasaan orang itu atau kebiasaan si anak itu bagaimana. Apakah dia menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang
membuat terjadinya brain rot atau kerusakan pada otak apa tidak, gitu ya. Dan kemudian ketika si orang ini tumbuh membesar gitu ya, ada kejadian-kejadian tertentu yang membuat otaknya mengalami goncangan apa tidak, ya. Apakah orang-orang juga kemudian menjalankan pola laku yang itu membuat otak konslet apa tidak gitu ya. Jadi banyak variabelnya itu. Nah, ini yang saya sebetulnya agak prihatin gitu ya. Dan sedang terus berjuang untuk menemukan solusinya. Teman-teman yang belajar spiritual ya, itu banyak loh yang justru mengalami kelemotan yang akut gitu ya. Jadi belajar spiritual itu malah membuat IQ-nya itu nggak tinggi, under standar. Belajar spiritual, tapi tidak membuat yang bersangkutan ini menjadi cerdas secara intelektual atau secara kemampuan bernalar. Dan memang faktor yang mempengaruhinya itu kita bisa identifikasi. Ya, gini. Kalau soal gizi gitu ya, soal pendidikan di masa kecil, itu sih bersifat generik ya. Orang mau belajar spiritual tidak ya, faktor-faktor itu akan mempengaruhi dan setiap orang itu bisa berbeda di situ. Tapi ini khusus buat yang belajar spiritual nih, kondisinya begini. Ya. Satu, kan biasanya orang belajar spiritual itu karena punya masalah. Punya trauma kehidupan misalnya, punya sebuah peristiwa yang menciptakan kepedihan hati yang sangat dalam gitu ya. Nah, ini hasil observasi saya. Orang yang pernah punya trauma psikologis, mengalami sebuah goncangan emosional gitu ya, itu pasti menciptakan kerusakan pada otaknya, pada jaringan sarafnya. Pasti ada bagian dari otaknya itu yang mengalami degradasi. Sehingga secara keseluruhan akan membuat tingkat kecerdasannya menurun. Ya. Yes or no? Silakan direnungkan sendiri oleh Anda. Kedua, banyak teman-teman yang belajar spiritual juga, gitu ya. Itu kan mendalami laku-laku supranatural, ya. Menjalankan praktek perdukunan, menjalankan ritual yang macam-macam. Bersentuhan dengan alam goib ya, bersentuhan dengan makhluk-makhluk astral. Wah, segala rupa yang kayak begitu ya. Apa yang terjadi saudara dan saudari? Kesentuhan dengan dunia lain itu yang saya observasi ya, memberi pengaruh yang merugikan kepada kondisi kecerdasan manusia. Jadi banyak yang gara-gara laku spiritual yang salah, otaknya jadi mengalami kerusakan yang akut. Ya, gitu. Ini yang saya temukan loh ya, Anda nggak usah tersinggung ya. Kan banyak yang belajar spiritual itu diawali dari situasi kalah dalam kehidupan, kepentok oleh sebuah masalah yang berat gitu ya. Nah, di era seperti ini di mana informasi sangat terbuka, kita punya yang namanya fasilitas sosial media gitu ya, dalam segala platformnya gitu ya. Orang-orang yang seperti ini akan cenderung satu, cari hiburan di internet. Oke? Kedua, cari solusi instan di internet. Ya. Maka teman-teman yang seperti ini kan akan searching, scrolling gitu ya. Ya apa enggak Pak Ucus? Ya. Nah, nanti akan ketemu dengan satu ya, konten-konten yang receh.
yang membuat terjadinya brain rot, mengalami pembusukan di otak. Oke. Ada juga yang polanya begini. Dia cari solusi instan, cari ilmu istilahnya ya, yang akan bisa dengan cepat mengubah nasibnya. Maka kan akan ketemu dengan para konten kreator, termasuk yang melabeli dirinya entah guru meditasi, pakar motivasi, macam-macam lah gitu ya. Menjadi konsumen dari yang seperti ini, para konten kreator ini ternyata tidak otomatis membuat kecerdasan meningkat. Bahkan kalau kita meneliti dengan lebih akurat gitu ya, kok dampaknya saya lihat lebih destruktif ya. Kenapa? Ya karena Anda malah mengkonsumsi banyak hal yang tidak realistik, banyak konten yang tidak memiliki konsistensi logika, malah ngacak-ngacak logika. Anda nanti mengkonsumsi konten-konten yang mengajak berpikir instan, menciptakan mentalitas instan gitu ya. Nah, ringkasnya saudara dan saudari, yang begitu itu membuat degradasi kecerdasan, membuat otak kita bahkan secara fisikal itu mengalami kerusakan, membuat jaringan saraf kita mengalami konslet yang akut. Oke. Jadi saudara dan saudari, inilah yang kemudian saya hadapi. Ya, saya berhadapan dengan teman-teman yang itu perangkat kecerdasan dalam dirinya yang disebut otak itu tidak lagi dalam kondisi prima, tidak fresh. Ya. Jarang dipakai sih untuk mikir benar, jarang gitu ya, tapi tetap rusak. Mestinya kan kalau jarang dipakai itu kan seger gitu ya, sehat. Ini enggak, jarang dipakai tapi rusak. Oh gitu ya. Ya, ini jarang dipakai untuk mikir yang benar, dipakainya untuk yang lain gitu. Ya, jadi rusaknya double dong ya. Dan ini yang kemudian sekali lagi menjadi PR buat kami para pembimbing di Persaudaraan Matahari ya. Ini menjadi sangat penting. Kenapa? Di satu sisi, kalau otak Anda tidak dalam kondisi yang optimal gitu ya, otak Anda mengalami kerusakan, akan terlalu banyak yang namanya bias atau deviasi pemahaman. Saya ngomong apa, ditangkapnya apa. Ya. Saya udah ngomong secanggih mungkin, nyampainya ke Anda itu bisa belok 180 derajat gitu ya. Ajaran luhur bisa ditangkap sebagai ajaran sampah. Itu satu, ya. Yang kedua, kan kami ini punya tanggung jawab dong untuk membuat hidup Anda ini dengan belajar di PM ini menjadi lebih bagus, lebih selaras ya. Anda bisa menjadi manusia dengan kinerja yang tinggi ya, tapi juga kemudian Anda bisa berbahagia gitu ya. Nah, misi ini tidak gampang kalau otaknya kadung konslet. Ya. Itu. Dan ini akan sangat tampak kalau kemudian kita mulai berinteraksi dalam sebuah lingkungan kerja. Ya. Dalam bahasa yang paling sederhana ya. Ini teman-teman yang belajar spiritual itu kalau mendapatkan instruksi pekerjaan, itu bisa bahasa Mbak itu apa? Ngah-ngoh. Ngah-ngoh pahpoh. Ndombloh. Jadi kalau kamu begini ya, gitu. Ya apa enggak? Ya, nah kadang-kadang sih ada namanya kamuflase ya. Bahasa halusnya begitu. Bahasa kasarnya penipuan. Ya. Jadi sudah paham belum? Sudah, siap. Nggih. Kalau orang Jawa bilang nanti enggak nggih orang kepanggih gitu ya.
Jadi di depan tuh bilang iya, ngerti, nanti begitu mau praktek bingung sendiri karena dia nggak ngerti sebenarnya, gitu ya. Ini nih hal-hal yang saya dan tim di sini nih hadapi gitu ya. Nah, di sisi lain di luar sana gitu ya, teknologi berkembang sangat pesat gitu ya. Kemudian seiring dengan semakin meluasnya pendidikan, kita ini punya oversupply sarjana ya. Kalau zaman dulu menjadi sarjana itu sesuatu yang sangat berharga dan dengan gelar sarjana itu kan dapat kerjaan lebih gampang. Sekarang ya sarjana ada di mana-mana, ya sarjana banyak yang nganggur gitu ya. Ya itu fakta gitu ya. Nah, tapi juga ada sekelompok kecil orang yang itu punya kecerdasan di atas rata-rata. Mereka nggak pernah belajar hening, nggak pernah belajar meditasi, atau bahkan tidak kenal kata spiritualitas. Itu kalau di dunia kerja mereka leading, mereka memimpin. Gitu ya. Dan karena mereka itu punya kinerja tinggi, ya otomatis mereka juga cenderung menjadi lebih sejahtera. Ya. Nah, sebagian menjadi sangat sejahtera. Dengan kesejahteraan yang makin tinggi itu mereka makin bisa menguasai teknologi, makin menguasai yang namanya sains. Maka muncullah yang namanya kelompok elit gitu. Nah, ini fakta di lapangan adalah terjadi kesenjangan yang luar biasa sebetulnya antara rakyat jelata yang ngah-ngoh pahpoh itu dengan mereka yang ya masuk ke alur mobilisasi vertikal. Menjadi orang pintar, berkuasa, dan seterusnya. Nah, sekarang kita masuk ke isu sebenarnya. Orang-orang yang cerdas, yang masuk ke pusaran inovasi tiada henti, masuk ke pusaran penciptaan teknologi yang tiada henti, ya, akan melahirkan banyak hal yang baru, memunculkan banyak hal yang menjadi pemicu dan penentu sebuah tren. Ya, di lingkup teknologi informasi muncullah yang disebut sebagai artificial intelligence. Ya. Zaman saya masih kecil ya nggak kenal lah ya. Saya ini kan generasi agak tua ya. Saya SD tahun 80-an ya, kemudian masuk SMP 87 gitu ya, itu nggak kenal kata artificial intelligence. Masuk SMA 90, pokoknya nggak kenal kata-kata itu. Nah, kata-kata ini mulai beken beberapa tahun belakangan ya. Nah, ini sebelum lari kemana-mana ya, saya cuma mau bicara tentang apa sih dampak dari semua ini dan bagaimana kita harus menyikapinya, gitu ya. Sederhana saja saudara dan saudari. Di luar segala sisi bagusnya dari yang namanya artificial intelligence. Artificial intelligence yang lahir dari semangat efisiensi. Ya, dan semangat dari orang-orang yang nggak mau repot dengan kerumitan, bersentuhan berurusan dengan banyak manusia, membuat banyak lapangan pekerjaan di take over oleh artificial intelligence, ya, otomatis lapangan kerja menjadi berkurang drastis. Artificial intelligence ini mulai dari yang sederhana sampai yang canggih, tapi intinya kan nanti di otomatisasi. Ya. Nah, ini membuat ya situasi yang dihadapi rakyat jelata ini makin nggak jelas, makin berat gitu ya. Pertama, kita jelas ada oversupply sarjana, tapi lapangan kerja ini nggak membanyak, malah
menciut gitu ya. Ini sebagai contoh gitu ya. Saya punya tetangga. Dia kerja di bank tadinya. Bank swasta nasional cukup besar. Nah, satu tim dia tadinya ada 9 orang. Karena adanya perkembangan teknologi termasuk AI, banyak cakupan pekerjaan itu yang tadinya dikelola oleh 9 orang ini di take over sama mesin, sehingga cuma dibutuhkan 3 orang manusia. Ya, sehingga kemudian yang 6 orang harus di lay off, harus mengalami pensiun dini. Ya. Dan bagi sebagian orang pensiun dini bisa menjadi awal dari sebuah prahara yang nggak berkesudahan karena mendapatkan ganti income itu nggak gampang. Ya, ini contoh. Bagaimana sekali lagi AI itu bisa membawa masalah yang serius bagi manusia karena apa yang mesti dikerjakan oleh manusia sekarang dikerjakan oleh mesin. Manusia kehilangan lapangan pekerjaan. Oke? Nah, ini tentu saja membawa tantangan buat kita. Bisakah kita bertahan di tengah situasi seperti ini? Dengan cara apa kita masih bisa punya pekerjaan dan cara untuk mendapatkan penghasilan ketika situasi tidak memungkinkan? Gitu ya. Tidak menguntungkan seperti dulu lagi. Oke? Ini bicara yang pragmatis dulu, gitu ya. Karena nanti ini ujungnya tetap bahasa langitan ini. Ya, ini kita bicara yang membumi dulu, gitu ya. Nah, saudara dan saudari, bukan berarti kemudian AI ini sepenuhnya jelek, gitu ya. Ini saya cerita pengalaman. Beberapa hari yang lalu saya punya tugas harus menyelesaikan beberapa dokumen perencanaan kerja lah gitu ya. Ada yang berkaitan dengan soal pertanian, ada yang berkaitan dengan soal peternakan, ada yang berkaitan dengan soal kelautan, ada yang berkaitan dengan soal perikanan air tawar gitu ya. Gitu. AI itu memudahkan saya dalam bekerja. Karena kalau saya butuh nanya sesuatu, saya tinggal tanya sama AI. Misalnya, ya. Kalau saya mau bisnis ikan patin, gitu ya. Saya mau ternak ikan patin. Itu revenue to cost ratio-nya berapa? Ya. Jadi dalam perhitungan bisnis itu nanti ada pola. Ya, di bisnis-bisnis tertentu yang sudah diriset, itu nih ketahuan. Kalau kita keluar 1.000, nanti dapatnya berapa? Misalnya ada angka 1,2, itu sebagai R to C ratio, gitu ya. Itu menunjukkan kalau kita keluar 1.000, maksudnya belanja 1.000, keluar duit 1.000, nanti kita akan dapatnya 1.200, gitu ya. Maka itu revenue to cost-nya itu rasionya adalah 1,2. Nah, AI itu bisa merangkum pengalaman banyak orang, kemudian membuat kesimpulan bahwa berdasarkan pengalaman orang yang beternak patin di Sumatera Utara, di Palembang, di mana, R2C-nya sekian. Sehingga saya nggak usah tanya kepada peternak patin secara langsung, saya tinggal tanya AI, saya dapat gambar, gitu ya. Nah, dengan AI itulah pekerjaan saya itu menjadi cepat saya selesaikan karena saya nggak usah ngawang-ngawang, ada data. Ya, oke. Nah, sekarang kita masuk ke apa sebetulnya sisi lebih dari AI ini dan bagaimana cara AI ini bekerja. Ya, begini saudara dan saudara. Karena ada internet, maka semua server itu bisa saling dihubungkan. Server ini, ya, atau pusat data, ya, itu kan berisi akumulasi data yang dimasukkan ke jaringan internet ini dari berbagai pihak, dari berbagai tempat, di berbagai kurun waktu. Ya.
Dan dengan sistem komputasi yang makin canggih ini, segala data itu bisa diakumulasi, bisa dikumpulin, lalu bisa disistematisasi. Ya. Sehingga gampang dicari. Kalau kita ingin tahu soal patin aja misalnya, itu kita masuk langsung ke sebuah sistem gitu ya, yang mengakumulasi data tentang ikan patin. Kalau kita ingin tahu misalnya ternak babi gitu ya, ya sama. Ada itu datanya semua. Ya, meskipun secara faktual tidak semua yang kita butuhkan itu bisa dijawab oleh AI. Ya. Tapi sekali lagi, AI itu kenapa bisa kemudian kelihatan sangat cerdas, sangat keren? Karena basisnya adalah dia mengakumulasi semua data. Ya. Nah, problem manusia adalah kita punya keterbatasan memori. Kita ini sudah dapat informasi apa-apa, itu seringkali lupa. Gitu ya. Sehingga misalnya gini, saya itu pernah ngitung gitu ya. Struktur harga ketika kita memproduksi es krim. Ya, beberapa bulan yang lalu itu saya ngerti. Sekarang saya udah lupa. Ya. Nah, AI itu mengantisipasi itu. Karena datanya nggak pernah hilang, tinggal diklik, kebuka lagi. Nah kita, ini saya lagi ingat-ingat dulu berapa ya hitungannya ya. Belum ingat-ingat sampai sekarang. Ya. Nah, apalagi kalau kita tanya sama Mbak Ai, wah tambah repot. Ya. Saya punya beberapa tes yang susah itu akan bisa dijawab dengan benar oleh Mbak Ai. Ya, contoh. Saya tanya pada Ibu Ai Peta, siapakah Mensesnek Republik Indonesia saat ini? Pasti nggak bisa jawab. Siapakah Gubernur Jawa Tengah? Nah, itu manusia itu ya, itu gampang lupa gitu ya. Dan bukannya gampang lupa kalau dia tidak memberi perhatian penuh kepada isu itu atau dia tidak suka dengan isu itu, ya maka otaknya akan susah untuk merekam informasi yang dibutuhkan. Dia akan memandalkan informasi itu. Nggak penting ngapain dipikirin gitu. Gitu ya. Nah, pada titik itulah kemudian manusia bisa kalah sama AI. Karena AI itu semua yang pernah ada informasi itu direkam sama dia. Gitu. Makanya kayak saya tadi, karena saya secara personal itu lupa itu struktur harga dari es krim, cara menentukan HPP-nya bagaimana, berapa gitu ya, produksi satu mesin berapa, lupa. Itu kalau saya tanya AI, selama AI-nya cukup ini ya, cukup kredibel gitu ya, ya gampang, itu tinggal akses lagi bisa. Ya, oke. Tuh. Nah, sekarang pertanyaannya, bisakah manusia tetap bertahan ketika ada AI? Itu satu pertanyaan. Kedua, bisakah manusia beyond AI? Bisakah manusia itu lebih cerdas dibandingkan AI? Bisakah manusia itu mengerti sesuatu yang AI tidak tahu? Bagaimana menurut Anda? Silakan dijawab dulu. Ya. Ayo, silakan. Nah, gini saudara dan saudari gitu ya. Ini saya tadi lihat ya. Satu film yang itu betul-betul diciptakan oleh AI. Jadi tidak membutuhkan bintang film, tidak membutuhkan sutradara. Enggak ada peristiwa sutradara ngomel-ngomel kepada artisnya. Tidak membutuhkan kameramen, ya, tidak membutuhkan macam-macam, gitu ya. Tapi bisa jadi film. Oke, itu satu. Kemudian Anda tahu nggak software AI yang berkaitan dengan penciptaan musik? Kalau yang saya tahu, yang suka seliweran di beranda Facebook saya adalah Suno. Ya, Pak Ojus tahu nggak? Pak Ojus sih mikirnya yang lain-lain sih, kurang memperhatikan yang gitu-gitu.
Udah lewat ah. Nah, tapi saya mau bilang, orang itu bisa menciptakan aransemen musik sekaligus sampai jadi lagunya siap didengerin itu cukup dengan software itu. Dia nggak butuh ngerti yang namanya not balok kayak bagaimana, nggak butuh bisa nyanyi gitu ya. Mainan itu aja jadi itu musik. Gitu. Tapi pertanyaannya adalah, apakah manusia tidak punya kelebihan lain gitu ya sebagai satu sosok individu sehingga pasti akan kalah sama AI? Nah, saya akan menjawab, bagaimanapun juga gitu ya, AI itu hasil karyanya itu kalau bahasa manusianya apa ya? Kering, garing, ya, garing. Nah, tetap ada ruang, ada peluang buat manusia membuat sesuatu gitu ya, yang itu lebih keren ketimbang AI. Lucu ya, manusia harus nanti bersaing dengan sesuatu yang diciptakan sendiri. Manusia bersaing dengan sesuatu yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Wah, kacau ini. Kalau AI itu bisa bikin cilok masih ya. AI bisa ngulut gado-gado nggak ya? Nah, jadi sebelum kita bicara yang lain-lain yang melangit nanti ya, ini tantangan praktis buat Anda semua, saudara dan saudari. Anda mau suka tidak suka, gitu ya. Kita akan berhadapan dengan sebuah situasi dan kondisi di mana AI itu akan semakin punya ruang di dalam kehidupan manusia, gitu ya. Maka ya kita harus punya kecerdasan tertentu supaya kita bisa bertahan. Saya setuju dengan tadi pendapat Mas Yogi ya, bahwa manusia itu adaptif, gitu ya. Jadi manusia akan bisa merespon segala tantangan yang baru, yang tidak pernah terpikirkan sekalipun, gitu ya. Sehingga nanti pada ujungnya tetap kita akan selamat, gitu. Nah, baiklah kita lanjut ya. Suruh nembang sinom nggak bisa, Pak Nyomankus. Belum tentu Pak Nyomankus. Bentar, saya mau kasih contoh ya, sebentar. Jadi Pak Nyomankus, kalau Bapak inilah carilah di YouTube gitu ya, itu bisa ketemu Pak penyanyi gitu ya, perempuan, dia nyanyi macam-macam itu bagus suaranya, tapi itu bukan manusia, itu AI itu. Ya, orang yang punya kecanggihan teknologi ya tentu akan bisa. Si cewek ini disuruh nyanyi apa itu, masuk nyanyi sinom bisa. Pak Nyomankus bakal kalah Pak. Ya, gitu. Ya. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke sesi bagaimana kita menghargai potensi manusia yang sebetulnya luar biasa. Ya. Jelas, kita harus mengerti juga bahwa AI itu buatan manusia. AI itu tidak muncul dengan sendirinya. AI itu hasil karya manusia. Dan di sini memang dilemanya, bagaimana manusia itu menciptakan sesuatu yang nanti membuat dirinya malah tergusur oleh yang dia ciptakan itu. Ya. Nah, saudara dan saudari yang saya kasih, faktanya adalah sekali lagi, karena AI itu diciptakan oleh manusia, maka tingkat kecerdasannya, tingkat pengetahuannya, tetap saja ada batasannya. Pembatasnya adalah cakrawala, pengetahuan dari yang membuat. Batasannya adalah database pengetahuan yang bisa dijangkau oleh si pembuatnya ini. Ya, contoh, kalau Anda tanya misalnya ya, ke berbagai AI yang ada di bumi ini, ya, tanya aja misalnya kisah Sastro Jendro Hayuningrat Pangrawatindi. Ya, pasti yang akan Anda dapatkan jawaban yang seragam.
Pasti akan ceritakan tentang kisah Resi Wisrawa, Dewi Sukesi, begini, begono gitu ya. Kisah tentang Dewi di Kahyangan yang khawatir kalau nanti ilmu sastra jenduk ini nyebar ke manusia dan macam-macam. Itu jawabannya kayak begitu. Ya. Kenapa bisa begitu? Karena database yang menjadi basis bagi pengungkapan pengetahuan versi AI ini isinya cuma begitu. Ya, jadi apa yang dijawab oleh AI ini sepenuhnya tergantung dari masukan informasi yang disampaikan atau dilakukan oleh manusia. Ya. Sehingga AI tidak bisa memberikan jawaban untuk sesuatu yang manusia tidak memberikan input pengetahuannya. Dan AI itu juga tidak bisa mengungkapkan kebenaran kalau input datanya salah. Oke? Gitu. Nah, saudara dan saudari, pada titik inilah kemudian ada istilah beyond AI. Manusia itu ya sebetulnya punya perangkat kecerdasan yang luar biasa. AI itu cuma salah satu pemodelan dari kecerdasan yang ada pada diri manusia. Ya. Manusia bisa melakukan banyak hal yang tidak bisa dilakukan oleh AI. Ya. Contoh, ya. Pak Ocus tanya aja, ya. Wahai AI, tolong diukur skor bucin saya. Pasti nggak bisa jawab. Ya. Teman-teman tadi dengar nggak apa yang saya omongin ya? Jadi Anda tanya ke AI, Anda tanya kepada AI itu, berapa skor bucin, skor kebucinan, skor kehanyutan diri Anda di dalam hasad mencintai yang berlebihan yang membuat Anda terjebak di dalam kemelekatan dan penderita. Ya, namanya skor bucin. Ya. Anda tanya sama AI nggak akan bisa jawab. Tapi kalau Anda tanya sama saya bisa jawab. Baik, misalnya begini juga. Anda tanya sama AI. Bisakah saudara AI menyingkapkan kepada saya segala luka batin yang ada pada diri saya? Ini yang nanya karena udah biasa dukun ya, jadi aja pelakonnya kayak dukun. Oh iya, nanya nama togel. Aduh. Ya. Saya mau mengatakan bahwa tetap saja AI ini punya keterbatasan. Dia tidak bisa menjawab semua hal. Jadi sampai kapanpun juga manusia tidak akan mungkin bisa digantikan oleh AI. Itu berita gembira yang harus kita mengerti. Kita hanya perlu mengontrol atau mengendalikan supaya AI ini berfungsi pada wilayah kerja yang memang membantu manusia, tidak merusak tatanan manusia. Ya. Kita harus punya kebijaksanaan untuk memberi ruang pada AI ini tanpa kemudian menghilangkan fungsi-fungsi di mana itu harus ada manusia. Ya. Persaudaraan Matahari, Sekolah Kehidupan.